Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 1 mata kuliah perencanaan keuangan syariah yang beranggotakan Nisa Hamidah Sari, Lutfi Nurjana, Tania Aulia Syawana, Kurnia Triwahyuni, dan Rosyida Ananda Nurma akan memaparkan materi terkait asuransi syariah takaful. Yuk kita simak videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tak luput dari berbagai macam risiko, mulai dari risiko finansial, kecelakaan, ataupun kesehatan. Oleh karena itu, sebagai bentuk perlindungan diri dari risiko-risiko tersebut, setiap orang perlu yang namanya asuransi. Eits, tapi jangan sampai salah memilih asuransi ya, pilihlah asuransi syariah yang sudah pasti sesuai dengan syariah Islam. Asuransi syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain dalam menerima amanah untuk mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang dilakukan sesuai dengan syariah. Besarnya jumlah populasi masyarakat muslim di Indonesia mengindikasikan adanya kebutuhan akan lembaga keuangan syariah, salah satunya asuransi syariah. Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi syariah juga semakin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pada akhirnya, tahun 1994 pertama kali terbentuk asuransi syariah takaful di Indonesia, seiring dengan diresmikannya PT Syarikat Takaful Indonesia, kemudian mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Berikut merupakan dasar hukum asuransi syariah. Dasar hukum dalam Al-Quran tertera pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dasar hukum menurut Fatwa MUI tertera pada Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, Fatwa nomor 51 tahun 2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah, Fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakala bil ujroh pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, Fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabaru pada asuransi syariah, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Adapun manfaat dari asuransi syariah yaitu tidak adanya dana yang hangus, transparansi yang terjaga, terhindar dari riba, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, serta proteksi yang tidak berubah. Saat ini sudah sangat beragam produk dari asuransi syariah. Berikut ini merupakan beberapa jenis produk asuransi syariah yang beredar yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi dengan investasi unit link syariah, asuransi kerugian syariah, asuransi syariah berkelompok, dan asuransi haji dan umroh. Berdasarkan fatwa DSN MUI, akad dalam asuransi syariah terdapat 4 jenis yaitu akad tabaru, akad tijaroh, akad wakalah bil ujroh, dan akad mudharabah musytarakah. Adapun tata cara memperoleh asuransi syariah yaitu nasabah perlu mempelajari jenis dan produk asuransi syariah dan menghubungi perusahaan atau agen asuransi syariah serta mempersiapkan kelengkapan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, perusahaan asuransi akan melakukan survei dan menyetujui permohonan asuransi nasabah dan mengirimkan polis kepada nasabah untuk dipelajari dan disepakati. Nasabah mendapatkan hak untuk cooling off period selama 14 hari dan mulai membayarkan kontribusi premi kepada perusahaan asuransi syariah. Contoh produk asuransi syariah di Indonesia yaitu Takaful Personal, Prus Syariah, dan Alisya. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional terletak pada prinsip pengelolaan risiko, sistem pengelolaan dana, pengelolaan dana investasi, dan monitoring pelaksanaan kaidah ekonomi syariah. Asuransi syariah dijalankan berdasarkan prinsip ta'awuni atau sharing of risk dengan menerapkan pemisahan entitas dana, kelolaan menjadi dana tabaru, dana investasi peserta, dan dana perusahaan. Asuransi syariah dijalankan berdasarkan akad tijari yang bebas dari unsur goror, maisir, riba, dan zulm. Serta asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi sistem operasional dan pengembangan produk serta kegiatan lainnya. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hal ini dapat memperluas wawasan rekan-rekan sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.